Kita lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul. Sekarang masuk kepada bab baru, yaitu bab yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-babu tsalitsu wal 'ishruna fi fadilatit taubati. Bab yang ke-23 menjelaskan tentang fadilah keutamaan at-taubah, yaitu fadilah keutamaan taubat. Sebelum kita lanjutkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, pensyarah yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil wal Wara'il Kamil Syekh Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi Al-Bantani memberikan penjelasan kepada kita apa sih yang dimaksud dengan taubat itu. Beliau sampaikan at-taubatu hiya, yang dimaksud dengan taubat ini adalah, kita sering sebut ayo tuh taubat. Tapi harus pahami dulu apa makna taubat. Taubat yaitu ar-ruju', yaitu kembali. Amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari hal-hal yang dianggap tercela menurut pandangan syariat. Jadi maksud daripada tobat itu adalah kembali amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari hal-hal yang dianggap hina, hal-hal yang dianggap tercela dalam pandangan syariat. Jadi hina atau mulianya sesuatu itu dilihat dari kacamata syariat, bukan dilihat dari kacamata zahir kita manusia yang memandang oh iya bagus, iya goreng. Kadangkala kita bilang bagus tapi ternyata menurut pandangan syariat jelek. Ada sesuatu yang kita bilang goreng, jelek, tapi ternyata dalam kacamata syariat itu sesuatu yang baik. Artinya di sini pandangan kita fokusnya adalah dari sisi syariat. Jadi sesuatu itu dianggap tercela menurut pandangan syariat. Jadi kembalinya kita dari hal-hal yang dianggap tercela dalam pandangan syariat, kemana kembalinya? Ila ma huwa mahmudun bisyar'i, kembali kepada hal-hal yang dianggap terpuji menurut kacamata pandangan syariat. Contoh, dalam pandangan syariat mencuri itu jelek, sedangkan tidak mencuri adalah baik. Berarti kita tinggalkan pekerjaan mencuri kita, melakukan hal-hal yang baik yang di situ tidak ada unsur pencurian. Tidak sholat dalam kacamata syariat jelek. Nah, kita kembali dari tempat yang jelek ini, yuk kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu namanya at-taubah. Kembali dari hal-hal yang dianggap tercela menurut pandangan syariat kepada hal-hal yang dianggap terpuji
diuji menurut pandangan syariat. Jadi sekali lagi, tinjauannya, sisinya adalah sisi syariat, bukan nafsu, bukan apa namanya, pandangan zahir kita semata, tapi betul-betul dipandang dari sudut syariat. Satu, itu pengertian daripada taubah. Dua, bukan hanya sekedar kembali dari hal yang tidak baik untuk melakukan yang baik. Taubat itu sendiri adalah wal ilmu. Kita harus tahu, faham, mengerti bi anna dzunuba. Jadi harus kita punya pengetahuan, edukasi, pendidikan, ilmu bahwa dosa wal ma'asiyah dan maksiat ini harus paham kita betul agar kita betul-betul bisa taubat. Wal ilmu, kita harus tahu, mengerti, faham bi anna dzunuba, bahwa dosa, wal ma'asiyah dan kemaksiatan, muhlikatun, itu sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Di dosa, maksiat itu sesuatu yang bisa muhlikat, menghancurkan kita, merusak kita. Jadi jangan sampai dianggap bahwa dengan maksiat kita hidup jadi baik. Tidak ada. Tidak ada cerita dosa dan maksiat membuat hidup kita bahagia. Yakinkan di dalam diri bahwa dosa, maksiat adalah sesuatu yang bisa membinasakan kita, yang bisa merusak kita. Mub'idatun. Dua, harus sadari bahwa dosa dan maksiat itu bisa membuat kita jauh. Mub'idat, bisa menjauhkan diri kita dari mana? Anillahi azza wa jalla. Dosa dan maksiat bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, maka diri ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manizdada ilman, siapa orang yang nambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi tidak bertambah hidayah, petunjuk, enggak tambah benar hidupnya. Ilmunya nambah, tapi dirinya enggak tambah benar kehidupannya. Justru tidak akan bertambah apapun buat dirinya kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu orang yang punya ilmu. Masya Allah. Nah, logikanya gini, orang yang punya ilmu aja kok makin jauh dari Allah, apalagi orang yang nggak ngerti ilmu. Makanya kita pahami bahwa dosa sekecil apapun, maksiat sekecil apapun, apalagi kalau di masyarakat kita sudah menganggap bahwa dosa itu di masyarakat kita udah biasa. Yang namanya aborsi di kampung kita, ngegugurin kandungan dari hasil perzinahan udah dianggap biasa di kampung kita. Wal'iyadzubillah. Narkoba mah di kita mah udah biasa. Kampung-kampung kita mah udah, rumah-rumah pasti narkoba semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Atau renten, riba, di kampung kita mah udah biasa. Wala'iyadzubillah. Itu pengundang murka Allah. Oleh karenanya saya sering sampaikan bahwa maksiat, dosa sekecil apapun kita hindarkan, sebab siapa tahu dari yang kecil itu akan bisa mengundang murkanya Allah, marahnya Allah. Dan sebaliknya, jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, sebab siapa tahu dari yang kecil itu bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa.
Ini terkait dosa dan maksiat. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Kita harus tahu yang namanya dosa, maksiat itu sesuatu yang bisa membinasakan kita, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, wa min jannatihi, dan tentunya akan menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha, dan kita yakin bahwa meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, muqarribun, itu bisa mendekatkan diri ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatihi, dan mendekatkan diri kepada surganya Allah. Jadi kalau kita tinggalin maksiat, tinggalin dosa, berarti kita sedang menuju Allah dan menuju surganya Allah. Tapi ketika kita sedang melakukan maksiat, melakukan dosa, berarti kita sedang berupaya menjauh dan menghindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa Adamu, dan ada satu kisah, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Lamma akala minasyajarati al-manhiyyi anha. Ada kisah Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau memakan buah minasyajaratil manhiyyi anha, dari pohon yang dilarang untuk didekati. Saya akan tetap berusaha untuk tidak mengatakan bahwa buah yang dimakan Nabi Adam adalah buah khuldi. Saya akan berupaya tidak mengatakan itu, karena ini menyangkut masalah keimanan. Buah yang dimakan itu adalah buah yang berasal minasyajaratil manhiyyi anha, dari pohon yang dilarang untuk didekati oleh Allah kepada Adam. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah buah khuld? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa buah itu adalah buah khuldi, buah khuld, itu iblis. Jadi bukan Allah yang mengatakan, tapi iblis yang mengatakan. Ini adalah syajaratul khuld, pohon kekekalan. Tujuannya apa? Untuk membuat tipu daya kepada Adam, agar Adam mau makan buah tadi. Padahal buah tadi gak boleh sama Allah untuk didekati. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Hai Adam, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kamu berani mendekati pohon ini, maka kamu termasuk orang yang zalim. Jadi buah itu bukan buah khuldi, tapi buah yang memang dilarang, kecuali kalau kita tambah. Waktu itu Nabi Adam memakan buah yang kata iblis disebut buah khuldi. Disandarkan buah itu kepada iblis, karena Allah tidak mengatakan itu pohon kekekalan, itu buah kekekalan, tidak. Ini upaya untuk menyelamatkan keimanan akidah kita. Tapi ini menyangkut masalah akidah. Buah itu bukan buah kekekalan. Jadi kalau kita mengatakan buah itu adalah buah kekekalan, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis bilang itu buah kekekalan. Masa kita ikut sama iblis? Padahal Allah tidak menyebut itu adalah buah kekekalan. Bukan pohon kekekalan, tapi asyajaratul manhiyyu anha, pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam, dengan ayat la taqraba hadhihi syajarah. Diawali dengan ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Makanya Nabi Adam mengakui kesalahannya dengan
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam makan buah dari pohon yang dilarang itu, apa yang terjadi? Tatayarat. Tatayarat itu beterbangan. Apa yang beterbangan? Al-hulalu. Al-hulal itu jamak dari hullatun, hullatani, hulal. Pakaian-pakaian yang dipakai Nabi Adam itu berterbangan anjasadihi, dari tubuhnya lepas. Pas makan, Nabi Adam kan tadinya nggak mau, tapi terus iblis menggoda sampai akhirnya datangilah Siti Hawa, digoda lagi, akhirnya Nabi Adam luluh. Berjalanlah Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dilihat pohon buah mana yang mau diambil. Terus sambil menatap, tangannya bergerak, mata memandang, kaki berpijak, kepala kena daun nempel. Itu di dalam syarah Ratibil Haddad dijelaskan bahwa salah satu kenapa kita wudu, kaki dicuci, tangan dicuci, wajah dicuci, tapi kok kepala cuma diusap. Karena beban dosa kepala tidak terlalu banyak, cukup diusap. Karena cuma nempel kena daun. Tapi kalau kaki memang berpijak menahan badan, tangan nyambil, kemudian wajah, lihat mana buah nu asaknya, mana yang bisa diambil nih, perannya lebih besar. Dalam kitab Syarah Ratibil Haddad dijelaskan itulah awal mula kenapa syariat wudu seperti itu. Makanya lihat, wudu tangan dicuci, wajah dicuci, kaki dicuci, ini yang wajib semua. Sedangkan kepala cukup diusap. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kalau dibaca arjulakum artinya kakinya dibasuh, kakinya dicuci, telapaknya dan atasnya sampai mata kaki. Kalau qiraahnya yang membaca arjulakum. Tapi kalau ada qiraat yang membaca fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, itu maknanya bukan lagi membasuh, bukan lagi mencuci, tapi mengusap. Berbeda, sehingga dengan perbedaan cara baca ini muncul perbedaan hukum fikih. Jumhurul ulama madhab sepakat bahwa yang dipakai adalah qiraat yang membaca wa arjulakum. Madhab semuanya mengatakan bahwa kaki dicuci, kaki dibasuh. Tapi ada yang menggunakan qiraat wa arjulikum, diantaranya adalah qiraat madhab Ja'fari dari golongan Syiah. Jadi mereka cuci kakinya tidak dicuci tapi diusap atasnya saja. Jadi kalau kita di Mekah jangan kaget kalau ada orang wudunya atasnya doang diusap. Ikutin madhab itu yang baca arjulikum. Itulah diantara asbabul khilaf. Sebab-sebab terjadinya perbedaan adalah ikhtilaful qiraat, karena adanya perbedaan dalam cara membaca. Ada perbedaan pendapat karena memang persepsinya berbeda memahami maknanya. Contoh, ada madhab yang mengatakan bahwa lamastum itu membatalkan.
Tapi ada yang mengartikan lamastum itu tidak membatalkan. Jadi kalau bersentuhan kulit laki perempuan batal, ada yang mengatakan tidak, karena beda memahami makna lamasa itu. Ada yang mengartikan lamastum, yang menyentuh, tapi ada yang mengartikan lamastum bimakna jamaktum, artinya hubungan suami istri. Kalau cuma sentuhan enggak. Itu pun ada ketentuannya, jangan ada syahwat ketika terjadi persentuhan. Ini dikaji dalam asbabul khilaf, perbedaan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Semuanya kalau ditelusuri pakai ilmu dapat, nggak akan ada ribut di dalamnya. Usah ribut-ribut. Ya. Masalah apapun kejar, cari ilmu, insya Allah dapat. Jadi nggak akan ada saling hujat, nggak akan ada saling menyalahkan. Seperti kasus kemarin, ada yang Rabu, ada yang Kamis, semua pakai ilmu aman. Kalau nggak pakai ilmu, ya pasti ribut. Lebaran ada yang Rabu, ada yang Kamis. Malah ada yang bilang, oh enak nggak apa-apa, double job. Apalagi ustadz imam yang khutbahnya 2 kali gitu ya, ini double job. Baik, itu kisah Nabi Adam alaihissalam. Tatayyarat al-khulal an jasadi wabadat auratuhu, masya Allah, sampai auratnya terbuka, terlihat. Wabaqiyat taj, yang hanya tersisa apa? At-taj, taj itu mahkota. Taj itu adalah mahkota. Wal iklil, kalau dalam kamus taj dan iklil bimakna wahid. Al iklil bimakna mahkota juga, tapi ada arti lain. Taj itu adalah karangan bunga yang dikalungkan di leher. Kayak ada orang pengantin atau apa dapat kalungan bunga, itu namanya al-iklil. Ya. Intinya adalah satu benda sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada seseorang. Apakah itu taj ataupun iklil? Yang ada di mana? Ala ra'sihi, di atas kepala Nabi Allah Adam alaihis salam. Itu yang tersisa. Fastahya ayyartafi'a anhu, maka Nabi Adam pun merasa malu kalau seandainya diangkat iklil dan taj ini, dilepas. Kalau yang namanya mahkota dicabut, berarti kan udah tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi penghormatan, udah nggak dianggap berarti. Itu takut, malu Nabi Adam alaihissalam. Faja'ahu Jibrilu alaihissalam, tiba-tiba Jibril datang menemui Adam, dan ternyata apa yang diduga, disangka Nabi Adam terjadi. Fa'akhadat taja ala ra'sih, kemudian Jibril mengambil mahkota di atas kepalanya. Wal iklil ala jabini, dan mengambil iklil dari jabin. Jabin itu bisa diartikan kening. Wa nudiya huwa wa Hawa. Nah, setelah itu beliau Adam alaihissalam dan Siti Hawa dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah. Allah berfirman, an ihbita min jiwari, hei Adam, hei Hawa, turun kamu berdua, min jiwari, dari bertetangga denganku. Kenapa? Fa innahu la yujawiruni man asani, enggak boleh siapapun orang yang maksiat kepadaku bertetangga denganku. Tiba-tiba dengar begitu, lepas semuanya, tiba-tiba ada suruh, anih bilta, turun kamu Adam, turun kamu Hawa, min jiwari, dari bertetangga denganku, berdekatan denganku. Fa innahu, sebab la yujawiruni man asani, tidak ada orang yang maksiat kepadaku yang bisa bertetangga dengan. Ini jadi pelajaran buat kita. Ini jadi pelajaran buat kita. Padahal kesalahan Nabi Allah Adam kan nggak gede. Hakikatnya kalau dalam kitab tafsir Sawi, hakikatnya Nabi Adam bukan melanggar,
justru menjalankan perintah Allah. Allah sudah mengatakan dalam ayat yang lain bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang, aku akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Diciptakanlah Adam, masuk ke dalam surga. Padahal surga itu kan tidak ada larangan, tidak ada apapun. Tapi memang ini proses yang memang Allah buat. Bikin satu larangan, ternyata Adam tidak mampu menahan keinginannya karena dorongan dari istrinya Siti Hawa. Akhirnya buah tadi dimakan oleh Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, sehingga berlakulah ayat yang pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau seandainya Nabi Adam tidak makan buah tadi, maka tidak akan ada yang Allah turunkan ke alam dunia. Jadi prosesnya itu berkesinambungan. Kalau dibilang Nabi Adam itu hanya sebagai aktornya ya, pelaku dalam setiap aktivitas, kita juga sama. Sutradaranya adalah Allah. Jadi semua sudah diatur sama Allah, harus seperti itu. Jadi kita pahami dalam ilmu tauhid bahwa tidak ada nabi yang manapun dalam keimanan kita, tidak ada nabi yang berbuat dosa, tidak ada nabi yang berbuat salah. Tapi di Quran disebutkan asal, melanggar aturan Allah. Nah, dalam kitab Tafsir Sawi, hakikat Nabi Adam melakukan itu sebenarnya mengikuti petunjuk Allah. Jadi memang kalau dibilang pemain karakter tuh ya itu all out gitu, kumaha sutradara wae. Padahal kan Allah sudah larang, tapi memang di balik itu Allah mengatakan bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, yang itu pun tidak disetujui oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dijawab sama Allah dengan nada inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dari apa yang kau ketahui. Lamun urang mah tak tanya deh orangnya cuma orang wae tuh. Kalau kita, Allah mah hebat. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang kamu ketahui. Ilmumu tidak ada apa. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ciptakan Nabi Adam untuk disimpan di bumi, tapi ada proses. Ayo masuk dulu ke surga, merupakan kemuliaan kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihis salam. Karena ilmu yang begitu luar biasa Allah berikan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kasih ilmu sama Allah yang bisa mengalahkan yang lain. Sampai malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hanya iblis yang tidak mau sujud. Karena ada kecongkakan, ada kesombongan, ada di dalam hatinya. Ana khairun minhu. Aku lebih dulu diciptakan, aku lebih pintar, aku lebih banyak ibadahnya. Ngapain harus sujud sama makhluk yang baru diciptakan? Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Nah, kalimat itu yang membuat jatuh tersungkurnya iblis laknatullah alaih. Tapi malaikat semuanya saja ikutin aja perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Nah kata Allah, fa innahu la yujawiruni man asani. Jadi artinya orang yang banyak maksiat jangan harap. Tadi kan kaitannya dengan bahwa menjauhkan diri dari maksiat itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah. Nah makanya kata Allah, gak akan ada orang yang maksiat sama aku bisa bertetangga denganku. Intinya adalah orang yang banyak maksiatnya gak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik.
faltafata ila Hawa bil haya. Ya, kalau sudah terjadi begitu, kalau istilah bahasa kitanya, nasi sudah jadi bubur. Padahal kalau kita mau jadi bubur ya enak aja tinggal makan gitu ya. Tapi peribahasa itu memang kadang-kadang harus banyak yang direvisi juga gitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ya kita mah nggak mau. Berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian, enaknya begitu kan? Bersenang-senang dulu, bersenang-senang kemudian gitu. Ngapain sakit-sakit dulu? Nggak mau. Gitu. Ada istilah apa namanya? Informasinya dari telinga, dari mulut ke mulut. Padahal mah dari mulut ke telinga. Ya. Dari mulut ke mulut kumaha ngomong. Ya. Akhirnya Nabi Adam faltafata ila Hawa. Nabi Adam menoleh. Kepada siapa? Ila Hawa. Kepada Siti Hawa bil haya, dengan penuh rasa malu. Malu, lihat sampai nengok sama Nabi Adam nengok kepada Siti Hawa. Nah, ini kisah Nabi Adam alaihissalam karena ada salah satu saja diturunkan ke alam dunia yang hina dan fana. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlumur dosa di alam dunia yang fana, berlumur dosa di alam dunia yang hina, taubat, kembali kepada Allah. Allah tempatkan dia di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk umat Nabi Muhammad tidak perlu pakai lama proses taubatnya. Saat itu berbuat salah, saat itu berbuat dosa, saat itu dia tobat, Allah terima tobatnya. Berbeda dengan Nabi Adam, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun Nabi Adam menyesali kesalahannya, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus pakai acara dipisahkan dulu, karena kesalahan Nabi Adam dan Hawa dipisahkan. Yang satu ada di Sri Lanka, yang satu ada di Jeddah, jarak yang cukup jauh. Di alam dunia belum ada siapa-siapa, kebayang kali kita ajak kesasar puyeng. Ini di dunia yang belum ada siapa-siapa, Nabi Adam diturunkan, Siti Hawa diturunkan, sambil nyari-nyari Adam di mana, Hawa di mana. Ketemulah di padang Arafah, di Jabal Rahmah. Ketemu di situ. Yang satu di Jeddah. Jeddah itu kan nenek. Jeddatun nenek. Sampai di Mekah ada satu tempat khusus, ada sepeda. Gede sepedanya. Orang Indonesia mah kadang-kadang suka ngacak-ngacak itu aja, informasi. Di Jeddah ada sepeda Nabi Adam. Sempat ada di pengajian jamaah ibu-ibu nanya, Ustadz mau nanya, itu benar di Jeddah ada sepeda Nabi Adam? Saya jawab, saya ngaji udah berpuluh-puluh tahun, tapi nggak pernah nemuin di kitab manapun ada cerita Nabi Adam sasapedahan yang Siti Hawa gitu. Can pernah ketemu hadis kitab dimanapun Nabi Adam yang Siti Hawa JJS pakai sepeda gitu, jalan-jalan sore gitu. Iya mah orang Indonesia salah denger. Disebutnya sama orang Arab ini adalah sepeda darajatu Bani Adam. Sepedana Bani Adam teh anak cucu Adam. Sebab gede sepedana, karena Nabi Adam kan 30 meter ya tingginya, 60 hasta, lebih bisa pohon kalapa merenya. Namun ayeuna anu hirup kitu repot. Kamari unggul kita bisa bertahan, yang berat badannya 300 kilo, bawa pakai forklift, nggak lama dipanggil sama Allah. Karena memang zamannya tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Nah kalau yang sekarang hidupnya 30 meter, karunya mau bisa naik mobil, ke masjid nyundul, naik cicing di mana? Paling di lapangan tiap poe. Ya.
kehujanan, keanginan. Allah sudah memang inilah hakimnya Allah. Jadi bentuk, jenis, warna kulit, postur tubuh yang ada ini sudah stabil sesuai dengan maunya Allah dan nggak ada yang salah. Azizun Hakim tuh di situ Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, padang Arafah. Ada yang mengartikan Arafah itu adalah tempat pertemuan. Tempat pertemuan. Makanya suka dipakai sama orang Indonesia. Teriak-teriak sambil bawa foto. Datang ka dia. Ya teu daftar mah moal ka Makkah. Datang ka dia, datang. Pakai sama orang Indonesia, padahal enggak begitu, ya. Baik, itu kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadis pertama. Tabarrukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, at-taib minadz dzanbi, orang yang suka tobat dari dosa, kaman la dzanbalah, sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Enak tuh. Orang yang suka tobat itu artinya dia tidak punya dosa. Jadi at-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalah, wal mustaghfiru minadz dzanbi, dan orang yang suka memohon ampun, baca istighfar, minadz dzanbi, dari dosa, istighfar mohon ampun, astagfirullahaladzim, tapi wa huwa muqimun alaih, tapi dia tetap ngerjain dosa. Jadi tobatnya tobat sambel. Lada nyambel deui, lada bikin sambel lagi. Itu tobat sambel. Bagaimana kata Nabi? Maka orang seperti itu kal mustahzi'i bi rabbih, seperti orang yang mempermainkan Allah, memperolok-olok Allah. Tapi kalau di hati niat azam tobat, nggak mengulangi lagi, kemudian dia mengulangi, jangan berkecil hati, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, sampai 70 kali melakukan dosa, 70 kali tobat. Jangan berhenti terus tobat. Tapi yang penting jangan ada lintasan hati ingin melakukan kembali. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Udah sakit banget, tapi nggak tahu sih kalau sembuh. Nah, itu namanya kal mustahzi'i. Ya Allah, saya nggak akan mabok lagi, habis duitku, nggak akan judi lagi, bangkrut, nggak tahu kalau dapat rezeki lagi mah. Itu namanya kal mustahzi'i bi rabbi, orang yang memperolok-olok Allah Subhanahu. Kayak ada orang, gak apa-apa zina, siapin duit yang banyak buat tobat. Itu yang berkembang di Az-Zaitun. Hati-hati tuh, gak ada Islam begitu. Emang ajaran apa? Zina gak apa-apa asal banyak duit. Emang bisa dibayar pakai duit? Gak bisa. Kita orang Islam gak pakai duit tobatnya itu, pakai hati, pakai keyakinan, ikhlas, tinggalin tuh dosa, azam tuh niat tidak akan mengulangi lagi, sesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu namanya tobat. Nggak ada tobat pakai duit. Itu ajaran nggak benar itu. Ajaran nggak benar. Dol, mudin, sesat dan menyesatkan. Jadi kata Nabi, orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang beristighfar dari dosa tapi dia tetap melakukan dosa, maka status dia seperti orang yang memperolok-olok, mempermainkan Allah Subhanahu. Bahkan ulama mengatakan kalau ada orang tobat di hatinya ada keinginan untuk melakukan dosa lagi, maka dia harus tobat, mentobati tobat yang salah. Bukan mentobati dosa loh,
Dosanya aja belum ditobati, ini suruh tobat, mentobati tobat yang keliru. Mentobati tobat yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kayak kita ya istighfar, tapi niat di hati Allah gak akan mengulangi lagi. Beruntung Allah kasih kesempatan buat kita, di setiap kesempatan kita memperbanyak baca istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk minat taibin. Allahumma ij'alna minat taibin. Allahumma ij'alna minat taibin. Allah jadikan kami termasuk hamba-hamba yang selalu tobat. Ya, waj'alna min khairit taibin. Jadikan kami termasuk orang yang paling baik dalam tobatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan hadis yang kedua. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.